Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa kembali di tutor online sesi pertama ini. Baik, karena ini sesi pertama, jadi kita masih membahas tentang words ya. Oke, jadi dalam sesi ini kita akan membahas mengenai word classes atau yang disebut sebagai part of speech. Jadi part of speech ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada nouns, ada verbs, lalu adverbs, dan ada adjective. Nah, semua kata itu dalam bahasa Inggris itu masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai word classes, ya, sesuai dengan fungsi masing-masing kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, pada pertemuan satu ini kita akan membahas 4 jenis word, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada kata nouns, ada verbs, ada adverbs, dan yang terakhir ada adjectives. Oke, yang pertama kita bahas tentang nouns. Secara umum, nouns itu bisa dikatakan sebagai sebuah noun atau kata benda yang menjelaskan tentang a person, bisa itu man, girl, engineer, friends. Atau bisa juga disebut sebagai a things, horse, wall, flowers, and country. Atau an idea, quality, or state. Nah, contohnya anger, courage, life, dan likeness ya. Jadi lebih jauh setiap kata benda itu dapat diklasifikasikan sebagai common nouns atau proper nouns, atau dapat juga diklasifikasikan menjadi concrete nouns atau abstract nouns. Jadi perbedaan masing-masing klasifikasi itu dapat dengan mudah dilihat pada contoh berikut ini. Nah, ini contohnya. Contoh dari common nouns, ada man, boy, woman, girl, country, town, company, shop, restaurant, Mondays of the week, book, film. Nah, sementara contoh dari proper noun itu John, Mary, England. John, Mary, kita ketahui bahwa ini adalah nama orang, England, dan ini nama negara. Word and Sony nama Merek ya, Massey and McDonald's, January, Sunday, War and Peace, and Titanic. Nah, selanjutnya ada contoh concrete nouns. Ada students, ada fighter, ada dog, pencil, computer, intelligence, bravery, loyalty, eloquence, convenience. Nah, lalu ada contoh dari countable nouns. Ada students, ada fighter, ada dog, ada pencil, ada computer. Lalu uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Kalau countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Countable noun itu contohnya sugar, money, water, rice, and air. Ya. Selanjutnya kata kerja. Nah, apa sih kata kerja itu? Jadi kata kerja itu merupakan salah satu kata utama dalam sebuah kalimat atau pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi Anda tidak dapat membuat kalimat atau pertanyaan tanpa kata kerja. Jadi intinya kata kerja itu menandai suatu aksi, tindakan, kejadian, keadaan atau kondisi yang dapat berbentuk aktivitas mental, fisik ataupun keadaan atau kondisi. Nah, contoh kata kerja fisik, jadi kata kerja bisa dibagi menjadi kata kerja fisik atau kata kerja mental ya. Contoh, let's run to the corner and back. I hear the train coming. Call me when you are finished with classes. Jadi perhatikan kata verb atau kata kerja yang dicetak tebal. Ada kata run, ada hair, ada call. Nah, ini adalah kata kerja fisik. Lalu contoh kata kerja mental. Perhatikan juga kata yang dicetak tebal ya. I know the answer. She recognized me from across the room. Do you believe everything people tell you? Jadi ada kata know, recognize, believe. Selanjutnya contoh kata kerja keadaan atau kondisi ya. Jadi I am a student. We are circus performers. The door is open. Nah, ini kata kerja keadaan atau kondisi. Perhatikan kata yang dicetak tebal. Ada am, are, dan is. Oke, selanjutnya ada kata
kata kerja transitive verb. Nah, transitive verbs adalah kata kerja yang selalu memiliki atau diikuti oleh direct objects. Contoh, Richard annoy his boss so much that he'll never get a promotion. Jadi his boss adalah direct object dari noise dan a promotion adalah direct object dari get. Ya, Jenna brings Mrs. Smith to lunch every day. Mrs. Smith adalah direct object dari brings, Jenna adalah subject. Nah, lalu di sini ada kata daftar kata kerja transitif ya, transitive verb yang selalu diikuti oleh direct object. Ada kata bring, buy, verify, analyze, offer, send, show, check, annoy, edit, owe, take, get, lay, make, contain, tell, was, lend, and phone. Lalu ada kata intransitive verb. Intransitive verb itu adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh direct object. Nah, berikut contohnya ya. Ada come, arise, cough, ache, arrive, explode, exhaust, swim, cry, continue, laugh, respond, immigrate, die, sit, run, smile, fly, and go. Nah, lalu di sini ada regular verbs and irregular verbs. Nah, semua kata kerja itu memiliki berbagai bentuk sesuai dengan waktu penggunaannya. Seperti misalnya bentuk simple present atau waktu saat ini, atau simple past, waktu lampau, atau bentuk past participle, serta berbagai bentuk lainnya seperti present continuous, past continuous, present perfect, atau past perfect, dan lainnya. Nah, irregular verb dan irregular verbs ini adalah regular verbs itu adalah bentuk kata kerja yang selalu diikuti oleh ed, jadi sebagai penanda bentuk past, dan bentuk participle seperti ada kata verb 1 edit, verb 2-nya edited, and verb 3-nya edited. Lalu kata kerja move, verb 2-nya move, verb 3-nya move, dan lain-lainnya ya. Sedangkan irregular verb itu adalah bentuk kata kerja yang tidak mengikuti aturan, ya, seperti pada regular verb, tetapi menggunakan berbagai bentuk seperti verb 1-nya go, verb 2-nya berubah menjadi when, verb 3-nya berubah menjadi gone. Lalu ada juga kata put, verb 1-nya put, verb 2-nya put, verb 3-nya put, dan kata kerja lainnya. Lalu di sini irregular verbs ya, irregular verbs di sini yang tidak mengikuti aturan ya. Nah, di sini misalnya bentuk presentnya, verbnya ada show, lalu pastnya, bentuk pastnya showed, lalu past participle-nya showed ya. Check, lalu check, was, annoy, annoyed, edit, edited, offer, offered, and offered. Nah, irregular verbs yang ini ada kata yang tadi saya jelaskan di atas ya. Go berubah when, lalu berubah gone. Bring, brought, buy, bought, teach, taught. Put. Read. Jadi yang bentuk yang irregular verb ini yang cenderung harus dihafalkan ya, karena bentuknya berubah dari verb 1 ke 2 ke 3. Gitu. Oke, selanjutnya ada adverbs. Nah, adverb adalah kata yang digunakan untuk mengubah atau menjelaskan pengertian suatu kata sifat, kata kerja, atau adverb lainnya. Nah, adverb itu biasanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan seperti when, contoh kalimat, she always arrives early. When, he drives carefully. Where, they go everywhere together. In what way she eats slowly? To what extent is it terribly hot? Nah, seperti itu. Nah, lalu dalam adverb ini terdapat beberapa aturan dalam menggunakan adverb ya. Dan aturan ini tergantung pada jenis adverb yang digunakan. Adverb yang digunakan untuk menjelaskan atau mengubah kata kerja. Contoh, the dog ran.
Jadi Anda dapat membayangkan seekor anjing berlari, tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana anjingnya berlari. Lalu the dog ran excitedly. Jadi di sini kata excitedly dapat lebih menjelaskan bagaimana anjing itu berlari. Nah, begitu ya. Oke, nah yang kedua adverb ini sering dibentuk dengan menambahkan ly pada sebuah kata sifat. Ini lebih memudahkan untuk mengenali adverb pada suatu kalimat. Jadi ciri-cirinya kalau ketemu kata di akhirnya ada ly itu bisa dikatakan seperti adverb ya. Adverb yang ketiga, adverb juga dapat digunakan untuk mengubah atau menjelaskan suatu kata sifat, memberikan penguatan atau penekanan pada hal yang dimaksud. Contoh, he plays tennis well. Kata well ini ya, well ini adalah kata adverb. He plays tennis extremely. Nah, extremely ini yang dimaksud ada kata ly di belakangnya. Nah, ini udah ada adverb-nya dalam dua kalimat ini. Oke, contoh adverb ya. She was walking rapidly. Kata rapidly kita identifikasi coba nomor 1 mana yang adverbs. Jadi rapidly adalah adverbs dari kata ini. The kinds of long playing together. Nah, play together ini adverb. Please come inside now. Now juga ini masuk ke dalam adverb. His jokes are always very funny. Nah, very funny itu juga adverb. You don't really care, do you? Jadi really ini adalah adverb. Oke, selanjutnya ada kata adjective atau kata sifat. Nah, kata sifat ini itu menjelaskan atau memberikan gambaran untuk kata lain seperti misalnya small, blue, dan sharp ya. Nah, contoh kata adjective dalam kalimat, they live in a beautiful house. Kata beautiful itu adalah adjective. Lisa is wearing a sleeveless shirt today. Sleeveless itu adalah adjective. This soap is not edible. Edible adalah adjective. She wore a beautiful dress. Beautiful adalah adjective. He writes meaningless letters. Meaningless adalah adjective. This soap is much nicer. Lalu she wore a beautiful. Beautiful udah 3 kalinya disebut ya. And Ben is an adorable baby. Linda's hair is gorgeous. Nah, kata yang bercetak tebal ini adalah adjective. Oke, lanjut lagi contoh kalimat adjective. I married an American woman. Jadi American ini adalah adjective. The Jewish community in New York is very big. Jewish adalah adjective. Mary has a collection of expensive Russian dolls. Russians adalah adjective. In the winter, you must wear heavy woolen clothes. Woolen adjective. And the fight, the polar bear is rich, threatened. Jadi polar adalah adjective juga. Oke, selanjutnya. Oke, cukup ya materi tentang classes words untuk sesi pertama ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.